Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Manajer Ducati akui banyak tim mengantre Marc Marquez jelang MotoGP 2027. Nama Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian pedok MotoGP. Bukan karena aksi heroiknya di lintasan, bukan pula soal duel sengitnya dengan rival-rival lama, melainkan karena masa depan sang juara dunia yang perlahan mulai menjadi rebutan. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, secara terbuka mengakui bahwa Marc Marquez kini menjadi incaran banyak tim jelang MotoGP 2027. Pernyataan itu bukan tanpa alasan, Marquez baru saja menuntaskan musim MotoGP 2025 dengan status juara dunia. Gelar tersebut menjadi mahkota ketujuhnya di kelas Premier sejak debut sensasional pada 2013. Sebuah pencapaian yang semakin menegaskan bahwa The Baby Alien belum habis, bahkan setelah melewati fase terkelam dalam kariernya yang dipenuhi cedera dan keraguan. Bagi Tardozzi, Marquez bukan sekedar pembalap cepat. Ia adalah paket lengkap, pengalaman, mental juara, kecerdasan balap, serta kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Tidak mengherankan bila banyak pabrikan dan tim mulai menaruh minat serius, bahkan sejak kontraknya bersama Ducati belum benar-benar berakhir. Rekam jejaknya dan apa yang telah dia tunjukkan selama bertahun-tahun menjadikannya sosok yang diinginkan oleh pabrikan manapun, ujar Tardozzi dikutip dari Motosan. Ucapan itu seolah menjadi pengakuan jujur dari orang dalam Ducati bahwa Marquez adalah aset bernilai tinggi. Dalam dunia MotoGP modern, pembalap dengan kombinasi bakat alami dan pengalaman juara seperti Marquez adalah komoditas langka. Apalagi, kontraknya bersama Ducati akan berakhir pada penghujung MotoGP 2026. Artinya, bursa transfer MotoGP 2027 hampir pasti akan berputar di sekeliling namanya. Situasi ini membuat Marquez berada di posisi tawar yang sangat kuat. Ia bukan hanya penentu masa depannya sendiri, tetapi juga bisa menjadi kepingan dominan yang menggeser peta kekuatan MotoGP. Tim-tim yang ingin bangkit, pabrikan yang sedang mencari ikon baru, hingga proyek ambisius jangka panjang, semuanya tentu melirik satu nama, Marc Marquez. Meski begitu, Ducati tidak tinggal diam. Tardozzi menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha keras menjaga sang juara dunia tetap berada di Borgo Panigale. Ducati sadar betul, kehilangan Marquez bukan hanya kehilangan pembalap cepat, tetapi juga kehilangan figur sentral yang mampu mengangkat performa motor, tim, dan citra pabrikan secara keseluruhan. Namun, sebelum pembicaraan kontrak dan spekulasi bursa transfer semakin panas, fokus utama Ducati dan Marquez saat ini adalah musim MotoGP 2026. Tardozzi memastikan bahwa kondisi fisik sang pembalap terus menunjukkan perkembangan positif setelah sempat mengalami kecelakaan yang memengaruhi bahunya. Dia telah kembali ke performa terbaiknya setelah kecelakaan. Dia belum 100%, tetapi tujuannya jelas untuk sepenuhnya siap menghadapi balapan pertama, kata Tardozzi. Pernyataan tersebut menunjukkan kehati-hatian Ducati dalam mengelola Marquez. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera serius, pendekatan yang lebih terukur menjadi kunci. Ducati tak ingin mengulangi kesalahan masa lalu yang pernah dialami Marquez di tim sebelumnya, ketika ia kerap dipaksa memaksimalkan diri di atas motor yang tidak sepenuhnya bersahabat dengan kondisi fisiknya. Saat ini, seluruh pembalap MotoGP tengah menikmati libur musim dingin. Namun bagi Marquez, libur bukan berarti berhenti bekerja. Masa jeda ini justru menjadi fase krusial untuk pemulihan, persiapan fisik, dan penyempurnaan adaptasi dengan motor Ducati yang telah membawanya kembali ke puncak dunia. Seluruh aktivitas resmi MotoGP akan kembali bergulir saat tes pramusim MotoGP 2026 digelar di Sepang, Malaysia pada 3 hingga 5 Februari, lalu berlanjut di Thailand pada 21 hingga 22 Februari. Tes ini akan menjadi panggung pertama untuk melihat sejauh mana kesiapan Marquez, sekaligus mengukur apakah Ducati mampu mempertahankan dominasinya sejak musim sebelumnya. Seri pembuka MotoGP 2026 sendiri akan berlangsung di sirkuit internasional Chang, Buriram. Balapan bertajuk MotoGP Thailand 2026 dijadwalkan pada 27 Februari hingga 2 Maret. Lintasan ini akan menjadi saksi awal perjalanan Marquez dalam mempertahankan gelar, sekaligus membuka babak baru spekulasi masa depannya. Setiap hasil, setiap gerakan, dan setiap pernyataan Marquez di musim 2026 akan ditafsirkan lebih dari sekedar performa balap. Semua akan dikaitkan dengan masa depannya di Ducati atau kemungkinan hijrah ke tim lain pada 2027. Inilah konsekuensi menjadi pembalap sekaliber Marc Marquez. Bahkan saat fokus menatap lintasan, bayang-bayang bursa transfer selalu mengikuti. Bagi Ducati, mempertahankan Marquez berarti menjaga stabilitas dan supremasi. Bagi rival-rivalnya, mendapatkan Marquez bisa menjadi jalan pintas untuk kejayaan.
Sementara bagi Marquez sendiri, MotoGP 2026 bukan hanya soal mempertahankan gelar, tetapi juga tentang menentukan warisan dan arah akhir dari karier legendarisnya. Satu hal yang pasti, pengakuan Tardozzi telah membuka tabir, Marc Marquez bukan sekedar juara dunia, ia adalah magnet terbesar MotoGP saat ini. Dan menuju 2027, semua mata akan terus tertuju padanya. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. Legenda MotoGP ungkap permainan kotor Valentino Rossi yang terbalaskan Marc Marquez. Nama Valentino Rossi tak pernah bisa dilepaskan dari sejarah besar MotoGP. Ia adalah ikon, legenda, sekaligus magnet utama kejuaraan dunia balap motor selama lebih dari 2 dekade. Namun di balik kilau 9 gelar juara dunia dan jutaan penggemar fanatik, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Sisi yang kini kembali diungkap oleh salah satu rival terberatnya di masa lalu, Sete Gibernau. Gibernau bukan pembalap sembarangan. Pada era MotoGP 2003 dan 2004, pembalap asal Spanyol itu adalah satu-satunya rider yang mampu secara konsisten menempel Valentino Rossi dalam perburuan gelar juara dunia. 2 musim berturut-turut, ia finish sebagai runner-up klasmen akhir, selalu berada tepat di belakang The Doctor. Persaingan kedua ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang mental, psikologi, dan cara bertahan di dunia MotoGP yang keras. Namun menurut Gibernau, segalanya berubah drastis pada MotoGP Spanyol 2005 di sirkuit Jerez. Balapan itu menjadi titik balik bukan hanya bagi kariernya, tetapi juga bagi cara balap MotoGP di mata banyak pembalap. Ya, dia menabrak saya di tikungan terakhir, ungkap Gibernau, mengenang duel ikonik tersebut. Di tikungan terakhir lap terakhir, Rossi melakukan manuver agresif yang membuat Gibernau melebar dan kehilangan peluang menang di depan publiknya sendiri. Rossi keluar sebagai pemenang, sementara Gibernau harus puas finish kedua, lagi. Yang membuat Gibernau paling terpukul bukan hanya kehilangan kemenangan, melainkan absennya hukuman apapun bagi Rossi. Dia tidak menerima penalti. Saat itulah saya mulai kehilangan kepercayaan pada olahraga ini, ujarnya dengan nada getir. Bagi Gibernau, MotoGP bukanlah olahraga kontak fisik. Menurutnya ada batas tipis antara agresivitas dan pelanggaran etika balap. Sayangnya batas itu seolah menghilang ketika menyangkut pembalap dengan status superstar. Selalu sama, tahun 2003 Vale dan aku, 2004 Vale dan aku, 2005 Vale dan aku lagi. Dan saya tidak mengerti bagaimana bisa ini dibiarkan, katanya. Frustasi itu perlahan menggerogoti semangatnya. Ia merasa ada hal-hal yang terjadi di balik layar, keputusan internal yang tak sepenuhnya adil, dan perlakuan berbeda yang sulit diterima. Akibatnya, performa Gibernau menurun. Kepindahannya ke Ducati tak berjalan sesuai harapan, dan pembalap kelahiran 19 Desember 1972 itu mulai kehilangan ilusi untuk terus balapan. Bukan karena ia tak lagi cepat, melainkan karena ia merasa MotoGP telah berubah arah. Lebih jauh, Gibernau menilai insiden Jerez 2005 menjadi contoh buruk yang ditiru generasi setelahnya. Gaya balap agresif Rossi dianggap sah, bahkan dipuji, sehingga perlahan menyebar ke seluruh kelas. Sekarang semua orang berani di MotoGP, dari Moto3, Moto2, sampai MotoGP. Namun menurutnya, keberanian sejati bukanlah soal menabrak pembalap lain. Jika saya seorang ayah yang menonton, saya tidak ingin anak saya balapan di kejuaraan seperti itu. Keberanian bukan tentang memukul orang lain. Kalau mau begitu, pergilah bertinju. Ia menyoroti peran Rossi sebagai figur panutan. Sebagai seorang superstar dengan pengaruh besar, Rossi dinilai tak perlu menggunakan cara-cara tersebut. Dari seseorang seperti Valentino, mengapa menerima ini? Menurut saya, itu salah. Dia tidak perlu melakukannya, tegas Gibernau. Ironisnya, apa yang dulu dilakukan Rossi justru menjadi senjata makan tuan. Ketika Marc Marquez muncul di MotoGP, pembalap muda Spanyol itu membawa gaya balap super agresif, tanpa rasa takut dan penuh tekanan mental. Sebuah pendekatan yang sangat mirip dengan Rossi muda, bahkan lebih ekstrim. Puncaknya terjadi pada MotoGP 2015. Ketegangan antara Rossi dan Marquez meledak, memecah pedok dan para penggemar hingga hari ini. Bagi Gibernau, situasi itu hanyalah konsekuensi logis dari budaya yang dibiarkan tumbuh selama bertahun-tahun.
Lalu Mark melakukan itu pada orang ini, orang lain melakukan itu pada orang lain lagi, dan Anda terbunuh dalam balapan, ucapnya. Menurutnya, MotoGP telah menjadi terlalu berbahaya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Inilah alasan utama Gibernau memilih mundur, padahal saat itu ia masih memiliki 1 tahun kontrak bersama Ducati. Namun baginya, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Saya sampai pada titik di mana saya berkata, ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya, dan saya meninggalkan dunia balapan. Pengakuan Sete Gibernau membuka kembali luka lama MotoGP. Ia bukan sekedar cerita rivalitas, melainkan refleksi tentang bagaimana satu momen, satu keputusan, dan satu sosok besar dapat mengubah wajah sebuah olahraga. Dan pada akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa apa yang ditanam itulah yang dituai, bahkan oleh legenda sebesar Valentino Rossi sendiri. For everything that I have, you only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Francesco Bagnaia buka suara terkait sulitnya bertandem dengan Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu periode paling kompleks dalam karier Francesco Bagnaia. Bukan karena ia kehilangan kepercayaan pada Ducati, bukan pula karena ia diragukan sebagai pembalap juara dunia, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia harus berbagi garasi dengan sosok yang selama bertahun-tahun menjadi simbol dominasi, ketakutan, dan kejeniusan di lintasan, Marc Marquez. Kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo mengubah banyak hal. Bagi publik, ini adalah kolaborasi impian, perpaduan motor terbaik dengan salah satu talenta terbesar sepanjang sejarah MotoGP. Namun, bagi Bagnaia, situasinya jauh dari kata sederhana. Ia tak lagi menjadi pusat gravitasi tim. Ia bukan lagi satu-satunya referensi. Dan perlahan, tekanan itu mulai terasa, bahkan sebelum lampu start padam. Bagnaia menjalani MotoGP 2025 dengan beban mental yang tak pernah ia alami sebelumnya. Performa yang biasanya stabil dan penuh kepercayaan diri justru naik turun. Sang juara dunia 2 kali itu hanya mampu mengamankan 2 kemenangan dari total 22 seri balapan. Sebuah catatan yang terasa kontras jika dibandingkan dengan musim-musim gemilangnya sebelumnya. Di sisi lain garasi, Marquez tampil seperti magnet kemenangan. Debutnya bersama Ducati Lenovo bukan sekadar adaptasi, melainkan deklarasi. 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan sprint menjadi bukti betapa cepat dan efektif pembalap berjuluk The Baby Alien itu menyatu dengan Desmos Edici. Pada akhir musim, Marquez mengunci gelar juara dunia ke-7-nya di MotoGP. Sementara Bagnaia harus menerima kenyataan pahit finish di posisi kelima klasemen akhir. Dominasi itu bukan hanya soal angka. Ia merasuk ke psikologis tim, ke atmosfer garasi, dan ke benak seorang Bagnaia yang terbiasa menjadi rujukan utama Ducati. Ini tidak mudah. Aku Bagnaia dengan jujur. Jika rekan setim Anda menang dan Anda mendapatkan hasil buruk, sulit untuk mempercayainya. Pernyataan itu mencerminkan konflik batin yang jarang terlihat di layar televisi. Bagi seorang pembalap top, kalah bukan sekadar soal kehilangan poin, tetapi tentang mempertanyakan arah, metode, dan bahkan identitas diri. Namun di tengah tekanan tersebut, Bagnaia menegaskan satu hal yang tak pernah goyah, kepercayaannya kepada Ducati. Saya tidak pernah meragukan Ducati, karena saya percaya karier saya dapat dimulai dan diakhiri dengan Ducati, ujar Pecco dikutip dari Motosan. Kalimat itu menjadi penanda bahwa meski diterpa badai, Bagnaia tetap berdiri di fondasi yang sama. Ia sadar, bertandem dengan Marquez bukan hanya ujian mental, tetapi juga kesempatan untuk berkembang, meski jalannya terjal. Menariknya di balik rivalitas sengit di lintasan, hubungan personal Bagnaia dan Marquez tetap berada dalam koridor profesional. Keduanya menyadari bahwa mereka bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu membawa Ducati ke puncak kejayaan. Ketika Anda berjuang untuk tujuan yang sama, tidak mudah untuk memiliki hubungan yang damai. Tetapi kami cukup cerdas, tutur Bagnaia. Ucapan tersebut mengungkap dinamika internal yang matang. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada perang dingin terbuka. Yang ada adalah 2 pembalap besar dengan ego besar, namun cukup dewasa untuk menempatkan kepentingan tim di atas segalanya.
Bagnaia bahkan memberikan pujian tersendiri kepada Marquez, khususnya soal kecepatan adaptasi. Ia mengakui bahwa sang juara dunia 8 kali, termasuk kelas bawah, itu mampu membaca karakter Ducati dengan sangat cepat, sesuatu yang tidak semua pembalap bisa lakukan. Dia beradaptasi dengan sempurna dengan tim, dan kami bekerja ke arah yang sama, ujar Bagnaia. Kami membicarakan banyak hal selain hanya motor. Pernyataan itu menunjukkan bahwa komunikasi di dalam garasi Ducati Lenovo berjalan lebih luas dari sekadar setelan teknis. Ada diskusi strategi, pendekatan balapan, hingga aspek non-teknis yang mencerminkan kerjasama dua pembalap elit. MotoGP 2025 mungkin bukan musim terbaik bagi Francesco Bagnaia dari sisi hasil. Namun justru disinilah kisahnya menjadi lebih manusiawi. Ia bukan sekadar juara yang menang, tetapi pembalap yang diuji oleh rekan setimnya sendiri, oleh tekanan internal, dan oleh ekspektasi besar yang melekat di pundaknya. Berbagi garasi dengan Marc Marquez adalah ekspresi yang melelahkan, menekan, namun juga membuka perspektif baru. Dan bagi Bagnaia, mungkin inilah fondasi untuk bangkit lebih kuat di musim-musim berikutnya. Sebab dalam MotoGP, bertahan di tengah badai seringkali lebih penting daripada sekadar berdiri di podium tertinggi. Grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.